Oke, kita lanjutkan. Sampai di sini tadi ya, kelihatan ya? Oh, belum. Ya, tadi sampai bagaimana di pecinan ya. Pecinan itu nanti hasil penelitian rumah di pecinan, etnis Cina di pecinan kawasan Semarang, itu ada dua elemen yang ini bisa dianalisa, elemen fisik dan non fisiknya. Elemen fisik itu meliputi tipologi, fasad, atap, ornamen. Dia mudah dikenali. Kita lihat dari luar saja sudah tahu itu rumah etnis Cina. Uh, Namun dari segi non fisiknya ada dia komponen yang umumnya memiliki kepercayaan memuja dewa ya. Pada kawasan Klenteng itu ada posisi diletakkan di posisi tusuk sate yang untuk menangkal hawa buruk ya, itu pakai feng shui tadi ya. Umumnya kalau rumah tinggal itu sangat menghindari posisi tusuk sate, namun diletakkanlah di sana kelenteng supaya hawa buruk itu bisa ditangkal mungkin oleh dewa-dewanya. Oke, kita lanjut ke arsitektur Jepang. Ada yang kalian bercita-cita untuk menginjakkan negeri Jepang? Kan nggak jauh ya, kalau naik pesawat hanya 2-3 jam. Oke, arsitektur Jepang punya periode-periode kayak kita di Indonesia juga ya. Tadi Cina juga sebenarnya punya, namun tidak saya temukan lah pembagian periodisasinya. Nah, di Jepang juga ada periodisasi ini berdasarkan pemerintahannya ya. Ada masa di mana Jepang itu sangat terisolasi, tidak menerima peradaban luar. Terutama dari Eropa ya. Namun kemudian melakukan perubahan sejak kalau kalian ingat pelajaran sejarah bom atom di Nagasaki dan Hiroshima itu merubah bagaimana peradaban Jepang menjadi lebih tanggap teknologi, namun uniknya Jepang ini tetap mempertahankan nilai-nilai budayanya. Jadi walaupun bangunannya modern, dia masih terlihat masih dikenali sebagai arsitektur Jepang. Nah, inilah yang menarik dari arsitektur Jepang yang perlu kita pelajari. Dia begitu modern, namun juga begitu khas dan juga ramah terhadap lingkungan ya, selaras terhadap lingkungan. Nah, ciri dari arsitektur Jepang yang klasik ya itu menggunakan bahan-bahan alami ya, bahan kayu serat, kemudian bentuk lingkaran segi empat, punya kesan ringan dan halus, menyatu dengan alam. Kemudian juga cirinya itu pada arsitektur kuilnya. Sama dengan arsitektur di Nusantara, kita juga melihat arsitektur itu dari bangunan ibadahnya ya. Mereka juga bentuk budaya itu dari bangunan ibadahnya dulu. Kemudian untuk di rumah tinggalnya ada istilah-istilah yang menarik, dan ini gambar ini adalah sistem modular ya. Jadi ruangannya juga memang sudah ada polanya. Sehingga ukurannya juga sebenarnya mengikuti pola-pola ini dan jadi cenderung tipikal ya, sama begitu. Nah, mereka juga punya peradaban atau kebiasaan sederhana, ya jelas, jujur, dan tanpa ornamen itu tampil di dalam arsitekturnya. Strukturnya juga begitu, tidak punya kesan megah dan kesan horizontal, menyatu dengan alam. Kebiasaannya duduk di lantai, langit-langitnya tidak terlalu tinggi, tanpa perabot, dan punya ruang yang fleksibel. Itulah dia didukung dengan sistem modular ini. Nah, yang khas juga dari arsitektur Jepang adalah tamannya. Jadi
penataan taman Jepang ini kemudian banyak disukai ya oleh dunia sehingga diadaptasi ya. Nah, ini asalnya dari Jepang. Bagaimana mereka punya tata pola penataan landscape-nya sendiri. Kemudian ornamen-ornamennya juga ada yang khas seperti gerbang ya, kemudian ada sumber airnya, ada tempayan dan pagoda. Ada juga ciri khas jembatannya ya. Ini di arsitektur Cina juga ada. Nah, falsafah dari karakteristik umum arsitektur Jepang itu suasananya harus alami, punya ruang luar dan ruang dalam, kemudian punya nilai simbolik tanah dan bukit itu kaisar, bebatuan itu pejabat, dan air itu rakyat. Gitu. Jadi ada simbol-simbolnya juga. Nah, ini arsitektur awal sekali dari arsitektur Jepang, dia masih menggunakan bangunan yang menyatu dengan tanah ya, menyatu dwelling ya, seperti bangunan yang memanfaatkan tanah untuk strukturnya. Nah, ini untuk mengatasi gempa. Nah, ini arsitektur yang paling tradisional dari Jepang dan ini masih ada juga tersisa sampai sekarang, masih nampak ya sisa-sisa yang dilestarikan. Nah, ini contoh torii ya, gerbang ciri khas dari arsitektur Jepang juga. Arsitektur Jepang juga bisa dilihat dari bentuk-bentuk istananya, bisa dilihat atapnya ya, ada kemiripan dengan Cina juga. Kenapa? Karena Jepang ini juga punya agama yang mirip ya dengan Cina, walaupun tidak sepenuhnya mirip, tapi prinsipnya sama, tidak begitu jauh berbeda. Namun ada khasnya, misalnya dari warna horizontalnya tadi ya. Kalau di Cina atapnya kuning, nah di Jepang justru sewarna dengan alam. Pagoda juga tadi ada di Cina, bentuknya khas. Nah, di era modern bentuknya tetap ada nilai-nilai tradisional. Ini contoh ya bagaimana mereka menerapkan nilai-nilai arsitektur Jepangnya di dalam berkarya di era modern. Materialnya baru atau modern disesuaikan dengan perkembangan teknologi bahan, namun prinsip-prinsip arsitektur Jepang itu masih terlihat dan terbaca secara kasat mata. Kalau di sini ya bisa dilihat ya, kalau melihat dibandingkan dengan rumah-rumah Jepang yang cenderung bergaris, ada grid-grid segi 4. Nah, ini dimunculkan. Kemudian dia mencoba mendistribusikan gaya ya. Grid-grid itu untuk mendistribusikan gaya untuk mengatasi gempa. Dan ini contoh yang menarik juga bagaimana arsitektur Jepang tapi dipadukan dengan arsitektur kolonial atau arsitektur dari Eropa, tapi tetap menunjukkan ciri khas Jepangnya. Ini mungkin yang lebih jelas lagi ya. Kalau kalian tadi bisa membandingkan dengan gerbang ini ya, torii, dia muncul lagi di sini. Namun menggunakan kayu di ciri khas teknologi arsitektur Jepang ya. Namun dipadukan dengan material baru, aluminium di atasnya. Nah, ini juga keberanian para arsitek Jepang menghasilkan karya-karya yang baru namun tetap menjaga nilai-nilai atau kearifan dari arsitektur tradisional mereka. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Masih ada nih mahasiswanya? Oh, masih banyak. Ternyata kalian masih banyak bertahan. Silakan, ada yang mau bertanya? Kita tidak ada tugas di sini, namun kalian harus ikut kuisnya ya. Belum saya tampilkan. Nah, kalian bisa akses besok. Baik, Bu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi bisa disimpulkan ada perbedaannya kalau arsitektur Cina dan Jepang ya. Kenapa kita belajarnya arsitektur Cina dan Jepang? Karena itu contoh yang baik ya. Kalau di Jepang contoh penerapannya bagaimana mereka tetap melestarikan nilai-nilai tradisionalnya di dalam bangunan-bangunan modern. Kalau pada arsitektur Cina, karena Cina memang punya pengaruh terhadap peradaban Indonesia, sangat banyak pengaruhnya. Dan mereka walaupun
merantau jauh dari negeri Cinanya, mereka tetap melestarikan, masih terlihat ciri khas arsitektur Cinanya. Disitulah yang kita harus teladani, bagaimana kita yang Indonesia, kemanapun kita menjelajah di muka bumi ini, kita masih bisa bangga terhadap arsitektur Nusantaranya. Jadi kalau Dapa orang Karo masih nampak bangunan-bangunan Karonya itu tapi modern begitu. Nah itu yang kita perlu teladani dari dua jenis arsitektur ini. Walaupun Indonesia sebenarnya juga dipengaruhi oleh India ya, India dan Cina ya, karena kita saat sirkulasi antara penghubung antara perdagangan India dan Cina melalui laut ya, sehingga kita dipengaruhi oleh peradaban India dan Cina. Namun Cina itu sangat banyak mempengaruhi kita di arsitekturnya dan bisa dilihat dari pecinannya yang masih bertahan hampir di kota-kota di Indonesia ya, kota-kota besar kita. Kalau di Cina Semarang ada, kalau di Jakarta itu sekitar Glodok itu ya pecinan juga. Kalau di Medan Kesawan. Oke, itu saja hari ini kuliah kita. Saya tanya kembali, ada pertanyaan atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak, kita tutup sampai di sini ya. Tetap semangat, kerjakan tugasnya dan maksimalkan ujian akhir semesternya. Jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, silakan bisa live ya.